Kata para ulama, para ustadz menyampaikan hadis Nabi SAW, kalau manusia itu meninggal yang mengalir ada 3: ilmu yang bermanfaat, sodakoh jariah, anak yang soleh. Ada satu lagi, ASN. Itulah kenapa ibu menikah mau sama suami ASN. Kenapa? Karena walaupun sudah mati tetap mengalir. Terjamin dunia akhirat. Betul tahu? Betul kata orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang sesuatu itu kita tidak syukuri karena dia selalu ada. Kelingking ini selalu ada, tak pernah kita syukuri. Tapi begitu telinga kita gatal dan kelingking kita tertusuk duri, barulah kita bersyukur. Cuman mencucuk telinga pakai jempol. Artinya ASN ini nikmat besar. Mensyukuri dengan lisan alhamdulillahirabbil alamin. Mensyukuri dengan badan ibadah badan. Ibadah badan itu namanya sholat, bukan somat. Ibadah badan itu namanya sholat. Dan inti daripada Isra dan Mi'raj itu, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Inti daripada Isra Mi'raj itu adalah sholat. Saya kebetulan diundang sama pegawai kantor gubernur, halal bihalal. Pas sampai di rumah dia, saya tanya, apa yang mesti saya sampaikan? Kata dia, tolong Ustadz bahas tentang sholat. Ini kan halal bihalal, kenapa cerita sholat? Karena saya nih Pak Ustadz, kepala badan. Di kantor saya itu, kantor gubernur, udah banyak yang tak sholat. Tapi bukan kantor gubernur Kalimantan Barat, di tempat di sini, bukan di sini. Ini ceritanya tempat lain. Kalau di sini kelihatan wajahnya bekas-bekas sujud di sini. Orang sholat, tapi tak tahu juga lah ya. Jadi saya bilang, kenapa orang ini tak sholat? Yang pertama malas. Yang kedua ikut aliran sesat yang mengatakan sholat itu cukup dengan eling saja. Ayyalas sholat. Pejam mata, ingat sebentar. Udah cukup. Kata dia itu namanya sholat batin. Kalau kebetulan ada suami ibu nanti yang kena penyakit sholat batin ini, jangan ibu marah. Pas dia pulang, ibu tanya, abang tak sembahyang? Aku sholat batin. Ibu diam aja. Nanti pas malam, ibu tak usah masak. Pas ditanya, mana makan malam kita mah? Makan malam kita makan batin bang. Mana ada Nabi Muhammad yang kita ikut dalam ini, hidup ini adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Pernah Nabi Muhammad SAW meninggalkan sholat. Pingsan Nabi waktu mau meninggal, sakit, disiramkan pakai 5 kirbah air. Tempat air waktu itu namanya kirbah. Kulit kambing yang dijahit diisi air, dibukakan tutupnya, disiram 5 kirbah. Sadar Nabi. Ketika sadar ditanya, apa yang kau inginkan ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Sholat berjamaah. Sebelah kanan Sayyidina Ali, sebelah kiri Fadl bin Abbas. Mereka papahlah kakinya menyeret ke lantai, dibawa untuk sholat berjamaah. Ini tiba-tiba baru ngaji 2 kali, ustadznya pun tak jelas. Langsung, kau tak sholat? Itu sholat hanya kulit-kulit kitab aja. Saya sudah naik ke Sidratul Muntaha. Alhamdulillah, karena Pontianak ini dikawal oleh para habaib, negerinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang model begini tidak ada di Kalimantan. Tapi tak tahu juga lah ya. Saya husnuzon, kita kan tak boleh suuzon kan. Nah, adapun orang yang tidak sholat ini hukumnya 2. Yang pertama, tanya dia dulu. Kalau dia tidak sholat karena malas, namanya fasik. Apa namanya?
fasiq, pakai qaf. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi hidayah, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Orang yang fasik disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kalau orang tak sholat makin jauh, makin nyasar, makin sesat karena fasik. Tapi kalau ditanya dia, kenapa kau tak sholat? Sholat itu tidak relevan. Ini orang kafir. Orang kafir otomatis fasah dengan istrinya. Kalau suami mencerai namanya tolak. Kalau istri menggugat namanya khulu. Tapi kalau suami murtad namanya fasah. Apa namanya? Fasah. Sebetulnya aslinya namanya fasah. Tapi karena orang kita susah menyebut fasah, dia kenapa? Pisah. Fasah. Difasah, dipisah menurut hukum Islam. Itulah mengapa suami-suami, mudah-mudahan suami ibu sholat semua. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Datanglah ibu-ibu menangis berur air mata. Ibu ada apa bu? Ibu kenapa bu? Makin kuat. Aku bilang, cemana aku mau menjawab? Apa masalahnya? Lama-lama aku pula menangis nanti. Suami saya tak sembahyang Pak Ustaz. Kenapa ibu bisa nikah sama dia? Aku pun dulu tak sembahyang juga. Kenapa ibu nikah sama dia? Dia datang ke rumah, mobilnya mewah, maharnya, duitnya banyak Pak Ustaz. Kusangka akan bahagia sama dia. Cemanalah rasa ibu punya laki tak sembahyang? Macam tidur sama babi hutan Pak Ustaz. Kita doakan supaya suami-suami ibu ini diberikan imam yang mampu membimbing anak istri insyaallah. Bagi yang belum sholat, tidak ada alasan. Inilah masanya, momen Isra Mi'raj, seminggu lagi menyambut Ramadan. Taubat, 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 mandi taubat. Mandi taubat di mana Pak Ustaz? Bisa di rumah, bisa di kolam renang, apalagi di sini dekat Sungai Kapuas kan. Pergi ke jembatan tuh ampun ke bawah. Kalau saya mandi taubat hilang dosa saya Pak Ustaz. Kalau di tengah tuh bukan cuma dosa, kau hilang sekalian. Setelah mandi taubat, usolli sunnatat taubat, aku niat sholat sunat taubat 2 rakaat. Ayatnya Pak Ustaz udah jelas baru taubat, nanya ayat macam banyak aja hafalan. Ya kul wallah itu juga lah, apa lagi. Rakaat kedua Pak Ustaz itu lagi tak apa-apa. Usahakan sholat ke masjid. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Kalau ada suami ibu yang sholat di rumah, bilang sama dia, bang ada salam dari Ustaz Somad. Kenal dia sama aku? Iya disebutnya abang tadi. Apa kata dia? Dibilangnya abang solehah.